Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada hadirin, kepada pemirsa yang saya cintai, ya, suatu kajian terhadap kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini masih ada kaitannya dengan organisasi terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, karena Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini adalah guru, ya, dari mereka, ya, yaitu masih ada hubungan intelektual, ya, kakek guru dari mereka. Ini adalah pelaku sejarah ketika Saudi Arabia itu sedang masih muda ketika dibentuk, ya. Bagaimana latar belakang berdirinya negara Saudi Arabia dan bagaimana masyarakat Indonesia itu kok berbeda dengan Saudi Arabia di dalam hal apa, terutama di dalam hal tauhid dan hal usul, ya. Sedangkan furu'iyahnya itu juga ada perbedaan-perbedaan sedikit, tetapi pengaruh dari gerakan-gerakan itu yang melatar belakangi Saudi Arabia itu terus menerus berkembang sampai hari ini dan terus menerus menjadi permasalahan, bahkan perpecahan di dunia Islam saat ini, ya. Itulah maka saya ingin menyampaikan atau membacakan atau membedah sebuah kitab yang ditulis oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, yaitu berjudul Fitnatul Wahabiyah. Kitab Fitnatul Wahabiyah ini sangat menarik. Nah, mungkin bagi kita juga perlu informasi ini. Karena apa? Karena ditulis berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Sayyid bin Zaini Dahlan. Siapakah Sayyid Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan ini? Beliau adalah mufti Syafi'iyah dan mufti dari tokoh-tokoh Syafi'iyah di Mekah dan juga Syekhul Islam, dari Syekhul Islam. Dilahirkan di Mekah pada tahun 1231 Hijriah dan wafat di Madinah pada tahun 1304. Ya. Beliau mengarang banyak kitab, ya. Antara lain kitab Al-Azhar Az-Zainiyah fi Syarhi Matnil Alfiyah, itu mengenai nahwu. Yang kedua, Tarikhud Duwalil Islamiyah, yaitu sejarah negara-negara Islam. Bil Jadawil Mardiyah, dengan kronologi yang baik. Wa Fathul Jawatil Manani alal Aqidatil Musammati bi Faidir Rahman, itu kitab berikutnya. Dan Ad-Durarus Saniyatu Firraddi alal Wahabiyah. Nah, ini kitab yang lebih panjang pembahasannya, lebih rinci daripada kitab Fitnatul Wahabiyah. Jadi kitab yang berada di tangan kita yang kita bahas hari ini adalah pokok-pokok saja, ya, pokok-pokok saja. Dan secara ringkas itu antara lain adalah pemikiran atau bagaimana beliau menarasikan, ya, sejarah yang beliau alami ketika beliau melihat
fakta yang ada di lingkungan beliau. Adapun kitab Fitnatul Wahabiyah ini beliau memulai ya dengan sejarah mengenai Sultan Salim yang ketiga, yaitu pada tahun 1204 sampai 1222. Sultan Salim ini siapa? Sultan Salim III ini. Sultan Salim III ini adalah Khalifah Utsmaniyah Turki, ya, atau Ottoman, ya, menurut lidah orang Barat, Ottoman. Beliau orang saleh, orang yang ingin menaklukkan negara-negara Barat, negara-negara yang pada waktu itu sebagai pesaing-pesaing Utsmaniyah. Nah, namun tragis beliau ini pada akhirnya digulingkan oleh Janissary, ya, tentu tentara yang paling kuat saat itu di lingkungan kerajaan Ottoman, dan kemudian malah membunuh Sultan Salim III. Nah, pada saat kekuasaan Sultan Salim III ini berlangsung, menurut kitab ini ada dua fitnah terbesar di dunia Islam saat itu, yaitu yang pertama, munculnya Wahabi di Hijaz. Ya, mula-mula beliau ini, mereka ini sejarahnya panjang ya. Ketika dari latar belakang sejarahnya dari Diriyah, ngapa kemudian sampai menguasai Hijaz, ya. Bahkan menguasai Haramain, yaitu Makkah Madinah. Yang tragis adalah mereka menghalang-halangi haji, ya, terutama haji dari Syam atau Syria saat ini, kemudian dari Mesir. Nah, ini fitnah yang pertama. Belum nanti dirinci bagaimana sepak terjang dari kelompok ini. Kemudian yang kedua adalah fitnatul Franciyin, fitnah dari negara Prancis, ya, ketika mereka menguasai Mesir pada tahun 1213 sampai tahun 1213 sampai tahun 1216 Hijriah. Nah, para pemirsa yang budiman, ya, adapun fitnah Wahabiyah itu mula-mula terjadinya peperangan antara mereka dan antara gubernur, ya, Mekah, Maulana Syarif Ghalib bin Musa'id. Beliau ini adalah gubernur di bawah Sultan Salim III. Nah, peperangan itu berjalan bertahun-tahun. Semakin lama kekuatan Wahabi semakin kuat. Yang pertama kali mereka lakukan adalah membangun kekuatan di Diriyah, kemudian ke Riyadh, lalu summa kasura syarruhum wa tazayada dararuhum wa tasamulkuhum wa qatalu minal khalaiki ma la yusawna
wastabahu amwalahum wasabbu nisa'ahum. Menjadi kejelekan-kejelekan yang menjadi banyak, kejelekan-kejelekan mereka, keburukan-keburukan yang mereka sebarkan di dunia Islam, ya, di Saudi Jazirah Arab saat itu belum bernama Saudi Arabia. Kemudian bertambah-tambah daya mereka, kerajaan mereka semakin luas, dan mereka berani, ya, membunuh banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya, serta merampas harta benda mereka, serta memboyong, mengambil, menculik para kaum wanita umat Islam. Wa kana mu'assisu madzhabim al-khabisi Muhammad bin Abdul Wahhab. Pendiri dari mazhab yang buruk ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa asluhu minal masyriqi min Bani Tamimin. Asal dari Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah dari timur. Timur mana? Yaitu timur Hijaz, bernama Najd atau Najd, ya. Najd, ya. Najdu an-Najdi, ya. Min Bani Tamimin, dari Bani Tamim. Bani Tamim itu siapa? Bakana minal mu'ammirina, dia itu termasuk kelompok mu'ammir, maksudnya kabilah mu'ammir. Ini adalah dulu pernah menjadi benteng dari Musailamah al-Kadzab, yaitu nabi palsu yang pernah perang dengan Rasulullah SAW, atau yang pernah menganggap atau menjadi pesaing Rasulullah SAW, yang ingin menyaingi Rasulullah SAW sebagai nabi. Dia menyebut dirinya nabi palsu, itu Musailamah al-Kadzab, ya. Dan juga masih ada keturunan dengan Yahudi yang keluar dari Madinah, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, ya. Fakada yu'addu minal munzirina li'annahu 'asha qariba mi'ati sanatin hatta tasyara anhu dolaluhu. Beliau itu dianggap oleh sebagian orang sebagai mujaddid, ya, karena beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini banyak pengikutnya, dan pengikutnya menganggap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai mujaddid. Tetapi oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini, beliau bukan mujaddid, karena lahirnya itu bukan persis pada tahun 100 tahun, sesuai dengan tahun sebelum 100 tahun, ya, atau menjelang 100 tahun. Tidak, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau bersabda, inna fi kulli ra'si mi'ati amin mujaddid. Sesungguhnya setiap 100 tahun, semenjelang 100 tahun itu ada mujaddid. Nah, lahir beliau itu lahir pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, pada tahun 1111. Dan beliau meninggal pada tahun 1200. Ya, demikian. Jadi untuk dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini mujaddid itu tidak tepat. Tidak tepat. Demikian, mari kita lanjutkan untuk berikutnya. Seri berikutnya.